Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhra. Saya adalah seorang konselor di SMP Negeri 2 Palu, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kesimpulan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Dalam pendidikan dan pengajaran, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Antara lain, pertama yaitu menuntun. Pendidik wajib menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar pada hidupnya. Selanjutnya, pendidik diumpamakan sebagai seorang petani atau tukang kebun kehidupan, di mana pendidik pada hakikatnya sama dengan petani yang menanam jagung misalnya. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, dan sebagainya. Begitupun anak. Pendidik hanya bisa menuntun sesuai dengan kodratnya, dengan memuliakannya dan penuh rasa kekeluargaan. Hal selanjutnya yang diungkapkan oleh KHD adalah trikon, yaitu konvergensi, konsentris, dan kontinuitas. Konvergensi maksudnya adalah anak boleh mengambil atau meniru ilmu atau budaya dari luar yang bermanfaat karena itu sudah merupakan suatu kodrat zaman. Namun tetap konsentris pada akar budaya dan kontinuitas dalam mengolah dan mempertahankan akar budaya yang ada pada dirinya yang disebut dengan kodrat alam. Selanjutnya adalah asas dari taman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak, atau pendidikan yang berpusat pada anak dengan sistem among, yaitu ikhlas tanpa pamrih mengabdi pada anak. Selanjutnya adalah dasar dalam pendidikan, yakni bermain dan budi pekerti. Bermain atau permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah, sedangkan budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, dan perasaan, serta kehendak atau cipta rasa karsa dan pekerti, sehingga tumbuh menjadi manusia-manusia yang bijaksana. Nah, tujuan akhir dari pendidikan adalah perubahan perilaku. Untuk mencapainya, pendidik wajib menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar dari hidupnya. Selanjutnya, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah: 1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, dan potensi. Selain itu, kodrat anak adalah bermain, sehingga permainan anak dapat menjadi pembelajaran di sekolah. Nomor 2, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya yakin bahwa setiap anak itu lahir dengan bawaan kodrat alam atau kodratullah dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidik menuntun tumbuh kembang anak untuk menguatkan kodratnya agar memperbaiki lakunya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam hidup sebagai manusia juga sebagai masyarakat. Yang ketiga, pendidik diibaratkan sebagai petani. Karena pada hakikatnya, pendidik sama kewajibannya dengan seorang petani, yakni ketika petani menanam jagung, maka dia berhak menuntun tumbuh kembangnya jagung dengan cara memelihara,
memberi pupuk, dan seterusnya. Yang selanjutnya, pendidik harus berhamba pada siswa, yakni pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Selanjutnya, sekolah merupakan taman tempat bersenang-senang bagi anak. Dan yang terakhir adalah manusia bisa maju, yang penting selaras antara kodrat alam dengan kodrat zaman. Nomor 3. Hal yang saya akan terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam mendidik, saya menerapkan asas kekeluargaan dengan tetap berhamba pada siswa serta menerapkan metode bermain agar anak bisa merasakan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, serta selalu memuliakan anak sebagaimana pengalaman Ki Hajar Dewantara terhadap anaknya untuk memperbaiki lakunya dan menumbuhkan kodratnya. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.